Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Apa kabar akhwati fillah semua yang dirahmati Allah? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya kita bisa hadir di sini, berkumpul di sini seperti cerminan kita insya Allah di surga nanti. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sangat harapkan syafaatnya di yaumul akhir, dan semoga kita semua di sini mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada akhwati fillah semuanya pada kajian tafsir yang kedua, Baitunna Jannatunna, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021. Kita buka biar lebih afdol untuk kajian tafsir malam hari ini dengan membaca Bismillah, dilanjutkan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mempersingkat waktu, karena waktunya cuma 1 jam 30 menit, sebenarnya nanti ada permintaan perpanjangan waktu kalau Ustazah Aisyah berkenan. Lihat nanti. Kita langsung ke materi ya. Nanti untuk perhatian, karena jeda waktu maghribnya adalah sekitar 6:30, nanti kita akan pause sejenak untuk sholat maghrib. Ya, insyaallah. Ya, waktu dan tempat saya persilakan Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis-shalihin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ij'alna fi kulli imtihanina wa ta'allamna minal najihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur sekali sore menjelang malam, menjelang maghrib. Kalau di sini menjelang maghrib, kita bisa berkumpul lagi, walaupun berkumpulnya masih di Zoom, anggap aja kita berkumpul. Nah, karena insya Allah malaikat berkumpul dengan kita juga, mengaminkan apa yang kita hajatkan, sambil kita belajar, sambil kita mendengarkan, hati kita juga dihidupkan untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Bahkan ini malaikatnya mungkin lebih banyak daripada yang hadir ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dan tentunya malaikat akan hadir bagi yang memperhatikan ya apa yang dikaji dan apa yang ngaji dan kaji ya. Alhamdulillah, bersyukur sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya, dengan akhwat fillah semuanya. Masya Allah, teman rasa akhwat ya. Akhwat itu memang saya kadang-kadang malah berat kalau bilang teman ya, karena terasa hati itu akhwat bukan hanya teman. Kalau akhwat itu kan seperti saudara ya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat dari Allah, syafaat beliau insya Allah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah yang tercinta, sebagaimana sudah diumumkan bahwasanya jadwal kita hari ini bukan kajian tahsin ya, tapi insya Allah kajian tafsir bulanan ya, atau kajian bulanan tafsir atau kajian bulanan tafsir Al-Quran.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan walaupun hanya sekali kita bisa manfaatkan pertemuan kita kali ini, dan alhamdulillah kita mulai. Kalau bulan lalu kita masih pembukaan mengenai tafsir, kenapa kita harus, ya, bukan hanya penting tapi harus mempelajari tafsir, dan sebab-sebabnya kita sudah pelajari, dan juga mengapa kita memerlukan ahli tafsir untuk untuk menafsirkan Al-Quran, karena memang yang paling tahu apa maksud dari Al-Quran kan Allah itu sendiri, ya. Nah, tapi kita kan nggak sanggup, kita tidak memiliki syarat-syarat untuk menafsirkan Al-Quran, ya. Bulan lalu saya sudah terangkan syarat-syarat untuk menjadi mufassir, bukan ahli tafsir, sekedar mufassir saja kita sudah nomor 1 aja udah nggak, apalagi itu sampai 15 syaratnya, ya, yang bulan lalu kalau nggak salah, ya, bulan lalu saya sampaikan kepada teman-teman, ya. Kalau kita tidak sanggup, jangan mempersulit. Sudah ada kita tinggal ikuti aja apa yang sudah ulama istihadkan, ya. Istihad itu kan berarti ulama bersungguh-sungguh, karena mereka yang disebut ulama adalah yang memang sudah memiliki kriteria seperti yang bulan lalu saya sampaikan, ya, 15 syarat untuk menjadi mufassir, ya. Tentu kita semua masih dalam golongan awam. Awam itu artinya yang belum, yang ya masih awam, maksudnya secara umum saja, ya. Seperti kebanyakan hamba Allah saja. Jadi tidak, kalau ulama itu kan memang orang-orang yang khusus. Namun bukan berarti kita jadi berputus asa, ya. Banyak sekali media yang dapat kita gunakan untuk memahami Al-Quran. Apalagi kita hidup di zaman yang serba mudah, ya, kita manfaatkan, ya. Tentunya kita tidak paksakan juga, ya, kita sesuaikan dengan kondisi kita juga, ya. Oke, akhwati fillah yang tercinta, baiklah kita mulai kajian kita mengenai tafsir juz amma. Yang sekarang juz amma yang pertama yaitu mengenai tafsir Muawwidhatain. Apa itu, ya? Oh, langsung dari Pak Endang, ya. Oke, Masya Allah, ekspres ini Pak Endang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Oke, tapi sebelum kita mulai sedikit, nanti kita pause sebentar, ya, jam 6.30. Tadi kita sudah sepakati di awal. Mungkin yang baru masuk belum tahu, kita sepakati di awal tadi. Insya Allah jam 6.30 kita pause sebentar 10 menit untuk semuanya salat maghrib, ya, kecuali yang tempatnya belum belum masuk maghrib, ya, nanti bisa izin sebentar, nggak apa-apa, dimaklumi. Atau untuk teman-teman yang sudah atau lebih awal maghribnya silahkan. Tapi kalau misalnya maghribnya jam 6, yang mendekati jam 6.30 gitu, kita samakan saja, ya, supaya nggak ketinggalan apa yang disampaikan, ya. Oke. Alhamdulillah, ya, sebagaimana tema kita hari ini yaitu tafsir juz amma bagian 1 mengenai tafsir Muawwidhatain. Apa itu tafsir Muawwidhatain? Apa kelebihan-kelebihannya atau keutamaannya, dan bagaimana kita mempraktikkannya dan sebagainya, nanti insya Allah akan kita kupas. Oke. Ini pembahasannya, ya, insya Allah yang akan kita bahas dalam tafsir Muawwidhatain, ya. Kenapa disebut Muawwidhatain? Terus bagaimana asbabun nuzulnya, keutamaannya, dan waktu-waktu yang disunatkan untuk membacanya. Juga sebelumnya kita juga tentang tafsir juz amma, ya, sedikit kita singgung mengenai juz amma juga insyaallah taala. Ya, silahkan dikebawahi tafsir juz amma, ya, karena kita perlu juga tahu apa sih juz amma, ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, tapi nggak apa-apa, yang sudah tahu menjadi reminder atau mudzakarah kembali. Oke. Kenapa saya hari ini temanya tentang Muawwidhatain atau 2 ayat untuk perlindungan. Kenapa? Karena sebenarnya apa sih tujuan hidup kita? Walaupun mungkin ada yang seorang dokter seperti Mbak Endang, atau mungkin Uni beda sebagai basicnya sastra Jepang, Uni Titin, atau saya basicnya syariah, atau yang lainnya teman-teman basicnya berbeda-beda, tapi tujuannya sama sebenarnya. Kira-kira kita tujuan hidup kita apa? Mulai dari Mbak Endang, jawab.
Akhirat, Ustazah. Akhirat saja? Menuju akhirat. Menuju akhirat. Kan dunia dulu sebelum Dunia akhirat. dulu. Iya, oke, makasih. Yang lain boleh jawab? Saya Ustazah Ya, Rizka. silakan. Siapa? Rizka. Iya, Mbak Rizka, silakan. Masya Allah. Iya. Selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, Masya Allah. Terus, Amin. selain selamat, berarti memohon perlindungan ya. Selain apa namanya? Tujuan hidup kita yaitu apa tadi? Berarti kalau sebenarnya sih tujuan hidupnya kan beribadah kepada Allah. Tapi kalau misalnya disambungkan dengan tadi Ustazah bicara mengenai mengapa sekarang mengenai muawizatain ya, itu ya memang memohon perlindungan ya. Jadi selamat dunia akhirat yang memohon perlindungan gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya kita semua berbeda, walaupun berbeda latar belakangnya, berbeda asalnya, berbeda, banyak perbedaan walaupun kita sama-sama perempuan, tapi sebenarnya tujuan hidup kita apa sih? Yang pertama, kita ingin mendapatkan kebaikan, ya kan? Siapa yang nggak mau kebaikan? Ya, untuk yang perempuan yang belum dapat jodoh, pengen mendapatkan jodoh yang bagaimana? Yang baik, yang soleh, ya kan? Atau yang sudah berkeluarga kepengen suaminya soleh, kalau belum soleh mungkin nanti ada harapan untuk soleh, gitu kan ya? Memiliki anak yang solihin dan solihat, ya kan? Terus juga mempunyai cukuplah untuk kehidupan, hartanya, itu kan semua kebaikan, nggak apa-apa. Itu setiap manusia wajar ingin mendapatkan kebaikan. Kalau misalnya malah pengen miskin, pengen itu ya manusia bukan nggak wajar namanya ya. Tapi untuk yang wajar itu semua kita ingin mendapatkan kebaikan. Kemudian yang kedua kita terhindar dari keburukan, ya kan? Ya, tujuan hidup kita itu selain tentunya dengan ibadah dan sebagainya yang tadi disebutkan, apa sih yang tujuan yang pertama? Tujuan yang paling utama, yang pertama mendapatkan kebaikan, yang kedua terhindar dari keburukan. Kita apa sih? Misalnya kita masak tiap hari, kepengen anak-anak makan. Tujuannya apa? Terhindar dari keburukan, mendapatkan kebaikan, ya, makanannya kita usahakan yang bervitamin, yang dapat membantu contohnya makanan lah, karena kita semua ibu-ibu ya, atau yang calon ibu, jadi yang paling mendekati contohnya. Kita masak tiap hari buat apa? Supaya asupan keluarga kita makanan yang halal, terus juga makanan yang baik, yang bervitamin dan sebagainya. Kemudian apalagi? Supaya terhindar dari penyakit. Dari itu Bu Dokter langsung jawabnya, terhindar dari penyakit, supaya makanannya nggak ada yang beracun dan sebagainya. Ya, kita usahakan semaksimal mungkin seperti itu kan. Mendapatkan dari makanan saja, mendapatkan kebaikan, dan menghindari dari keburukan. Selalu seperti itu. Ya kan? Nah, kita mempelajari surah Muawwidhatain ini, makanya pertemuan pertama ini saya anggap pertemuan pelajaran tafsir yang pertama ya. Kalau yang sebelumnya itu kan pendahuluan saja. Ini yang pertama hari ini, kenapa saya mengambil tema Al-Muawwidhatain. Kenapa kita ingat tujuan kita yang utama adalah mendapatkan kebaikan dan menghindari keburukan. Kita wanita saja memakai pakaian misalnya modelnya begini. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan kebaikan. Supaya misalnya cari model yang nggak ribet jalannya, itu kan mendapatkan kebaikan. Ya, atau menghindari keburukan, ya kan? Terus mendapat kebaikan juga kita kepengen dapat pahala. Ya, tidak hanya memakai, tapi juga ada sisi pahalanya, ya kan? Misalnya seperti itu. Kita juga membereskan rumah. Itu intinya apapun yang kita kerjakan, semuanya pasti dua itu. Mendapatkan kebaikan dan menghindari dari keburukan. Kita ikut kajian-kajian juga misalnya ikut Baituna Janatuna untuk apa? Ya itu untuk dua-duanya kan. Ya, semuanya seperti itu insyaallah taala. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, keinginan manusia, mau itu orang kafir atau muslim, semuanya ingin dua ini. Ya secara umum, ya seperti itu. Nah, makanya hari ini yang pertama mengenai tafsir juz amma saya pilih tema Al-Muawwidhatain. Oke, sebelum kita masuk ke Muawwidhatain, apa itu Muawwidhatain? Yaitu dua surah dari yang akhir dalam Al-Quran, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kita mengenal dulu apa itu juz amma, karena Muawwidhatain itu adalah bagian dari juz amma. Silahkan dibaca Mbak Endang dari pendahuluan. Tafsir juz amma, pendahuluan. Juz amma yang merupakan juz ke-30 atau terakhir dari Al-Quran
merupakan bagian yang paling sering kita dengar dan paling sering kita baca. Sesuai dengan namanya, am, yang artinya umum, maksudnya umum diketahui masyarakat muslim, walaupun kata amma diambil dari awal kata dari surat An-Naba, yang merupakan surat pertama dari juz ini. Oke. Jadi juz amma itu sebenarnya adalah juz 30. Kenapa disebut juz amma? Itu memang khusus ya. Kalau juz-juz yang lain nggak dikenal itu. Nama kan tadi katanya diambil dari awal surat. Ya, awal surat dari juznya, dari juz 30. Kalau juz pertama misalnya, selalu kita bilang juz pertama. Kita tidak bilang juz pertama awalnya apa? Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Kita nggak bilang juz Al-Fatihah atau juz Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama bismillah kan ya? Iya, saya kira amma itu terakhir artinya. Oh, enggak, amma diambil dari kata amma yatasaalun. Amma. Terus kalau kita hubungkan dengan artinya juga cocok. Karena am artinya umum. Rata-rata muslim pada umumnya itu tahu, yang surat-surat yang lain nggak tahu, tapi minimal juz amma tahu. Minimal Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul nas tahu pasti, ya. Dan surat-surat pendek lainnya Qul ya ayyuhal kafirun. Dan ini yang paling sering dibaca kita pada waktu sholat, ya kan? Ya, makanya sebab saya juga memilih kita tafsir juz amma, karena apa? Karena kita terus terang saja, termasuk saya misalnya, paling sering yang kita baca adalah surat-surat dari juz amma, kan setiap sholat kita sholat lima waktu. Paling enggak di dalam sholat sunat rawatib saja, ya. Sholat sunat rawatib biasanya kita baca yang pendek-pendek, Qul falaq, Qul nas, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, ya kan? Mungkin di surat-surat apa di sholat wajibnya kita pakai yang lebih panjang misalnya. Atau tapi kan ibu-ibu kadang-kadang kita juga ada saatnya kita nggak bisa sholat lama-lama, ya kan? Nah, kita ambil jadi surat-surat dari juz amma. Karena itu saya kepengen apa yang kita pelajari yang pertama itu juz amma, kenapa? Kembali kepada salat kita, ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ya, di situ tertulis, silakan dibaca hadisnya, Mbak Endang. Inna awwala ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamati min amalihi sholatuh fa in sholahat faqad aflaha wa najaha wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Ya, dalam Masya Allah, terima kasih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW. Dalam kajian karimah Sabtu lalu juga ini jadi dalil juga, ya, karena kita mempelajari tentang toharoh, ya. Kenapa toharoh duluan? Tujuannya supaya buat sholat kita, karena syarat miftahus sholat at-tahur. Kuncinya sholat itu adalah toharoh, ya. Nah, ini juga hadisnya seperti ini juga kemarin saya sebutkan. Jadi pertama, kan amalan banyak banget, ibadah itu banyak sekali kan, baik ibadah yang kelihatan, baik ibadah yang tersembunyi. Niat saja sudah ibadah loh, kan tersembunyi. Niat saja sudah ibadah, niat kebaikan udah ibadah itu. Makanya perbanyaklah niat-niat yang baik-baik supaya dapat pahala terus, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kan terlaksana niatnya. Niat saja sudah menjadi ibadah, ya. Jadi ibadah itu kan banyak, tapi yang pertama dihisab ibadah adalah sholat. Ya, jika fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya bagus, maka akan beruntung dan juga wa anjah, selamat. Ya, sukses, selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Tapi kalau sholatnya itu rusak, maksudnya sholatnya jelek yang nggak sesuai dengan syarat rukunnya, bacaannya juga nggak benar misalnya, kecuali kalau yang memang benar-benar baru masuk Islam misalnya, ya, atau baru belajar, baru hijrah, beda lagi, ya. Tapi kita sudah belajar, sudah lama belajar Islam misalnya, sholat kita tetap rusak, maka faqad khaba wa khasara. Ini ada kata qad itu dia akan menyesal dan merugi. Jadi benar-benar akan menyesal dan merugi. Kapan? Nanti. Sekarang bisa jadi dirasakan, ya, karena kan sholat itu menghindar dari inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
surat itu menghindari dari keburukan dan kemungkaran, ya kan? Nah, bisa kita rasakan di saat kita sekarang di dunia, tapi di akhirat nanti lebih lagi terasa, ya. Nah, kalau sholatnya itu rusak, maka akan apa tadi? Akan menyesal dan merugi, ya. Oke, lanjut ke bawah. Ya. Silakan dibaca. Juz Amma merupakan juz dengan jumlah surat terbanyak. Di dalamnya terdapat 37 surat, dimulai dengan surat An-Naba dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sebagian besar dari surat-surat tersebut merupakan surat Makkiyah, 34 surat, yaitu surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. 3 surat selebihnya, yakni Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, dan An-Nasr, merupakan surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, makasih. Jadi ada 34 surat yang menurut para ulama, mayoritas ulama mengatakan itu surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Mau turunnya di Mekah atau di tempat lain itu namanya Makkiyah, ya. Artinya Rasulullah belum hijrah, masih tinggal di Mekah. Cuman turunnya mungkin bisa di tempat lain, ya. Kemudian 3 surat yang lainnya itu turun di Madinah. Selama ini di pemahaman kita surat-surat Madinah itu selalu panjang, ya kan? Padahal ada surat yang terpendek justru diturunkan di Madinah. Mana itu? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Beberapa ayat itu. Ya, itu diturunkan di Madinah. Maksudnya setelah bukan di Madinah turunnya, ya. Jadi surah Madaniyah itu pokoknya diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah. Mau tempatnya dimanapun, pokoknya setelah hijrah. Nah, contohnya surah An-Nasr turunnya di mana? Ada yang tahu? Turunnya di Mekah. Waktu Fathul Mekah. Ya. Ya, waktu Fathul Mekah. Jadi kalau sudah itu kan nanti akan berbondong-bondong. Kalau lihat film Arisalah itu kan, ya. Pas pembukaan Mekah kan banyak berbondong-bondong masuk Islam, ya. Jadi itu surah yang sangat pendek sekali, tapi justru turunnya termasuk surah Madaniyah walaupun turunnya di Mekah, ya. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi ada tambahan ilmu ya. Alhamdulillah. Oke. Dibaca lagi ciri khas surat Makkiyah. Ciri khas surat-surat Makkiyah diantaranya ayatnya pendek-pendek, susunan kalimatnya sangat indah dan menyentuh, bersastra tinggi dan penuh dengan argumen kuat yang meruntuhkan paradigma dan keyakinan kaum musyrikin. Sebagian besar bahasannya mengingatkan manusia akan kekuasaan Allah Ta'ala di alam semesta, kehidupan di akhirat, perjumpaan dengan Allah, dan hari pembalasan. Semua itu tertuang dalam ayat-ayat pendek, dengan bahasa yang begitu indah dan sangat menyentuh. Banyak dari suratnya yang memiliki keutamaan, seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan lain-lain. Surat Al-Ikhlas misalnya, Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lain berkaitan dengan surah-surat dalam juz Amma. Pertanyaannya adalah, pernahkah terpikirkan oleh kita untuk mencari tahu makna dan kandungan yang terdapat di dalam surat-surat yang tidak asing lagi di telinga kita tersebut? Padahal di dalamnya terdapat banyak rahasia penting dan sangat berharga yang dapat kita raih darinya. Lebih dari hanya sekedar kita baca atau kita dengar. Masya Allah, tabarakallah. Dari penjelasan Mbak Endang aja sudah merinding kita ya. Masya Allah. Dari bacanya saja ya, Masya Allah. Insya Allah kalau kita merinding itu tanda orang beriman ya. Karena yang kita bahas adalah Al-Quran. Jadi saking cintanya kepada Al-Quran. Ya, ciri khas surah Makkiyah tadi sudah dibacakan. Yang pertama ayatnya pendek-pendek. Ya, tapi umumnya. Tapi tadi seperti surah An-Nasr dia pendek tapi Madaniyah, bukan Makkiyah. Kemudian susunan kalimatnya sangat indah dan menyentuh. Ya, sangat indah dan menyentuh. Terus bersastra tinggi dan penuh dengan argumen kuat yang meruntuhkan paradigma dan keyakinan kaum musyrikin. Karena pada saat itu kan Rasulullah belum hijrah, masih tinggal di Mekah. Dan di sana itu terkenal para penyair yang memang yang namanya syair beda dengan bahasa biasa kan, ya.
Ya pantun aja kadang-kadang Mbak Berta bacain kita kadang-kadang sudah terpesona ya. Apalagi sebuah syair yang bahasanya, apalagi bahasa Arab, Masya Allah. Sepengetahuan saya yang sudah saya pelajari bahasa ya, saya baru belajar sih bahasa Jerman, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya tentunya. Tapi bahasa Arab itu berbeda banget. Apa namanya sentuhannya itu sangat berbeda. Ya kalau di rumah kita tambah misalnya kalau bahasa Indonesia sekedar syukran, sekedar terima kasih. Tapi kalau bahasa Arab kita kalau nggak bilang barakallahu fiik nggak enak rasanya. Kan ada doanya. Jadi mau berantem nggak jadi berantem. Ya. Kalau yang pakai bahasa Arab, saya suami istri mau berantem nggak jadi berantem karena doa lagi ya. Jadi susah berantemnya ya. Jadi memang bahasa Arab itu beda karena ada untuk Muslim ya, karena ada doa-doa tertentu dari bahasa Arab ya. Kemudian, nah karena itu penting ini tafsirnya ya. Nanti jangan heran kalau saya banyak bingung-bingung bahasanya ya. Tidak sekedar, saya senang soalnya. Saya senang misalnya, a'udzu berasal dari kata apa sih misalnya. Terus Anas berasal dari kata apa sih gitu ya. Karena memang juz 30 itu kata-katanya memang kata-kata yang bersastra tinggi. Jadi enak, jadi memang harus kita tahu asalnya dari mana. Jadi kadang-kadang artinya itu lebih indah dari apa yang kita bayangkan gitu ya. Jadi insya Allah nanti akan banyak kita ambil juga dari segi bahasanya ya. Oke. Kemudian tentu surat-surat ini banyak sekali keutamaannya ya, seperti surah Muawwidhatain yang akan kita pelajari, kemudian surah Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas Masya Allah kalau kita baca surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, sepertiga Al-Qur'an. Berarti kalau kenapa kita dibaca selalu qul huwallahu ahad 3 kali? Supaya sama artinya atau apa ya, supaya sama sepertinya kita membaca Al-Quran penuh. Makanya kita baca 3 kali qul huwallahu ahad, karena sekali baca sepertiga, jadi seperti kita membaca Al-Quran penuh ya. Sayang kalau kita baca qul huwallahu ahad cuma sekali. Jadi kalau bisa 3 kali. Ini sudah jam 6.30 lewat. Kita izin sholat dulu ya. Nah, 10 menit cukup ya? Kan udah pada wudhu kan? Ya cukup. Bismillah. Ya. Silahkan kita pause dulu sebentar ya. Ya, kita pause dulu ya jamaah sekitar 10 menit. Insya Allah kita kembali.